Jungle. Audio Jungle. Di tengah pandemi, seluruh kegiatan belajar dilakukan di rumah. Bimbingan belajar Mumtaz menjadi alternatif lain kegiatan belajar di luar rumah, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Sistem belajar yang dilakukan secara daring selama pandemi menjadi sebuah tantangan, baik bagi orang tua maupun siswa. Namun kehadiran bimbingan belajar Mumtaz di Desa Darsalam, Kecamatan Bai, Kabupaten Kudus, menjadi pilihan kegiatan belajar di luar rumah selama seluruh kegiatan belajar dirumahkan. Bimbingan belajar Mumtaz juga menjadi tempat belajar yang menarik, khususnya bagi sejumlah murid yang rindu suasana belajar di sekolah. Tak lupa, bimbingan belajar Mumtaz juga tetap menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah. Halo adik, namanya siapa dek? Nadine. Oh iya, ini sedang main apa Miss? Oh, ini kakak sedang berlatih mengenal warna ya. Ada warna hijau, ada warna ungu, ada warna merah. Terus ini disusun menjadi kalung atau gelang. Dia bereksperimen dari manik-manik ini. Dia membuat membuat kreativitas yang nantinya terserah dia mau jadi gelang atau mau jadi kalung. Dan sementara belum terstruktur sih, masih pengenalan warnanya masih yang suka-suka dia dulu. Jadi ini warnanya campuran kayak gitu. Iya. Dek Nadine senang nggak main ini? Senang. Oke, makasih, selamat belajar dek. Bimbel ini didirikan pada tanggal 2 Desember 2016. Untuk tujuan bimbel ini sendiri didirikan? Oh ya, berdasarkan dari pengalaman pribadi aja ya kak ya. Dulu itu ini sebagai tentor ngajari ke rumah-rumah. Akhirnya membuka sendiri dari 1, 2, 3 murid. Ternyata kok peminatnya banyak sekali, karena di sini memang sistem belajarnya itu satu guru mengajar satu anak seperti itu. Dikarenakan kalau mengajar satu anak itu kan lebih fokus, lebih intensif. Lama belajarnya 1,5 jam, terus seminggu itu 3 kali, kurang lebih dalam 1 bulan itu 12 kali pertemuan seperti itu. Oke, selanjutnya sejak adanya pandemi ini, bagaimana protokol kesehatan diterapkan di bimbel ini? Oh ya, kemarin pas Maret itu ya, Maret, April, Mei, 3 bulan kita sempat off. Terus berdasarkan permintaan para orang tua yang ada di sini itu kan menghendaki jalan lagi bimbel ini karena mereka mungkin pada kebingungan ketika anaknya di rumah tidak sekolah. Sedangkan mereka di rumah kan tidak ada fasilitas seperti di sekolah. Terus dimulainya tugas daring seperti itu, kayaknya kok butuh sekali bantuan dari bimbel. Akhirnya kita mencoba berani buka seperti itu kan. Tapi kita memang menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan pemerintah. Kita guru juga pakai masker, pakai face shield, terus anak juga begitu, pakai face shield, pakai masker kayak gitu. Terus kita juga jaga jarak. Dan kita malah sebelum pandemi dilalahkan peraturan kita memang 1 guru 1 anak, jadi memang kayak kita udah terbiasa dengan keadaan yang seperti itu kan, sudah menjaga jarak kayak gitu. Selanjutnya, sebagai pengajar, kendala apa yang sering dialami? Kendala? Iya. Kendala ya gini sih, kita itu kan istilahnya kayak bengkel ya, tapi bengkel tuh bengkel otak gitu, maksudnya bengkel mikir gitu kan. Dan anak yang kesini yang namanya orang les ke bimbel itu kan berbagai macam tipikal dan karakter, baik anak maupun orang tua.
Ada orang tua yang kesini itu hanya kayak menitipkan buat belajar, ada yang dia itu sudah berprestasi untuk mempertahankan prestasi, dan ada yang sama sekali nggak bisa apa-apa biar bisa kayak gitu. Nah, yang jadi kendala itu ya ketika kita misal menemui anak kan macam-macam tipikalnya, ada yang mungkin lambat dalam memahami pelajaran seperti itu. Nah, itu menjadi tantangan kami, bagaimana metode yang pas, bagaimana cara ngajar anak ini agar bisa istilahnya dengan dibimbel ini memberikan ilmu yang bermanfaat, anak itu bisa paham, bisa jelas kayak gitu. Yang terakhir, seperti apa minat anak dalam mengikuti proses belajar di sini? Alhamdulillah, karena di sini itu kan kita ada aturan yang harus dipatuhi oleh orang tua ya. Jadi 12 kali pertemuan itu harus berangkat terus. Kalau misalkan tidak berangkat itu kan masuk dalam absen. Otomatis orang tua disiplin untuk selalu memberangkatkan anaknya ketika jadwalnya masuk. Selain dari orang tua itu kayak memberikan semangat atau memberikan dorongan anaknya untuk berangkat ke bimbel, alhamdulillah di sini anaknya juga kayak kerasan seneng karena kita mengajarnya dengan pola yang menyenangkan. Kita seperti menyayangi adik kita sendiri, seperti anak kita sendiri. Terus kita kadang mungkin ada jeda mainan sebentar 5 menit. Nah, dari kita sendirilah, dari gurunya itu kita seperti belajar dengan teman sendiri. Nah, itu yang menjadi anak itu senang belajar kemari, kayak seperti itu. Dan kita juga mengantisipasi tidak ada marah, tidak ada galak kayak gitu kan. Pokoknya kita niatnya itu berbagi ilmu yang bermanfaat. Anak juga senang di sini dan orang tua juga merasa nyaman seperti itu. Alhamdulillah, sehingga yang les di sini itu kalau dulu kan usia SD, dari SD kalau misal masuk kelas 4 sampai SMP masih di sini. Terus ini pandemi ini kebanyakan itu yang les itu yang anak-anak persiapan mau masuk SD kayak gitu. Selain manfaat yang dirasakan oleh anak, bimbingan belajar ini juga membantu sejumlah orang tua yang kesulitan membagi waktu untuk bekerja dan mendampingi anaknya belajar di rumah secara online. Selama ini sudah 3 bulan jalan, berarti mulai bulan Juli 2020 ini ya? Ya. Mengapa tertarik memilih bimbel ini? Karena di sini itu pakai satu guru satu murid, jadi saya tertarik untuk di sini kan belajarnya lebih efektif, bisa lebih fokus. Bagaimana pendapat Ibu terhadap bimbel ini? Di sini bimbelnya baik karena itu tadi menggunakan satu guru satu murid, jadi lebih bagus dan lebih efektif untuk belajarnya. Bagaimana pendapat Ibu terhadap pandemi saat ini, sedangkan anak harus belajar di luar rumah, istilahnya di bimbel ini? Ya nggak apa-apa karena di sini juga menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Yang terakhir, bagaimana yang Ibu rasakan terhadap perkembangan anak setelah mengikuti bimbel ini? Selama ini perkembangan anak saya lebih meningkat. Dari yang belum bisa apa-apa, sekarang udah bisa baca sedikit-sedikit, bisa mengaji juga. Di sini juga diajarkan mengaji. Berbagai alternatif kegiatan belajar dapat dilakukan dengan banyak cara. Hal ini perlu dilakukan untuk tetap menumbuhkan semangat belajar anak di tengah pandemi.